Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyuni dengan teman-teman kelompok 1 dari Universitas Sulawesi Barat Program Studi Pendidikan Matematika kelas 2022B. Di video kali ini kami akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Wawasan Sosial Budaya dengan dosen pengampu Ibu Evi Segerawati Ampri SPD MPD, di mana kami akan memaparkan sedikit materi tentang peradaban Indonesia di tengah modernisasi. Apa itu peradaban? Istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut civilization. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, kehormatan, budi bahasa, dan etika. Manusia beradab dapat dikatakan sebagai manusia yang memiliki akhlak mulia, yang memiliki kesopanan dan kehalusan budi pekerti. Sedangkan manusia yang tidak memiliki akhlak mulia atau yang tidak memiliki kesopanan dan tidak halus budi pekertinya adalah manusia yang sering disebut biadab. Berikut adab erat hubungannya dengan yang pertama adalah moral, yaitu nilai-nilai dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesusilaan. Yang kedua, norma, yaitu aturan ukuran ataupun pedoman yang digunakan dalam menentukan baik ataupun salah. Yang ketiga, yaitu etika, yaitu nilai-nilai norma moral tentang apa yang baik ataupun buruk yang menjadi pegangan dalam tingkah laku manusia. Dan yang terakhir adalah estetika, yaitu berhubungan dengan segala sesuatu yang tercangkup dalam keindahan, kesatuan, keselarasan, dan kebalikan. Terima kasih. Kemudian, apa itu modernisasi? Modernisasi masyarakat adalah suatu proses transformasi yang mengubah bidang ekonomi dan bidang politik. Bidang ekonomi modernisasi berarti tumbuhnya kompleks industri yang besar di mana produksi barang konsumsi dan sarana dibuat secara massal. Bidang politik, dikatakan bahwa ekonomi yang modern memerlukan masyarakat nasional dengan integrasi yang baik. Menurut Koejaraningrat, modernisasi merupakan usaha penyesuaian hidup dengan konstelasi dunia sekarang ini. Hal itu berarti bahwa untuk mencapai tingkat modern baru berpedoman kepada dunia sekitar yang mengalami kemajuan. Modernisasi yang telah dilandasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya bersifat fisik ataupun material saja, melainkan lebih jauh daripada itu, yaitu dengan dilandasi oleh sikap mental yang mendalam. Kemudian dampak dari modernisasi. Dampak modernisasi ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dari dampak positif antara lain, memperkuat intelijensi masyarakat, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan di bidang industri, meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi, kemajuan di bidang transportasi, dan kemajuan di bidang kesehatan. Kemudian dampak negatif, di antara lain, kesenjangan sosial dan ekonomi, pencemaran lingkungan hidup, kriminalitas, dan kenakalan remaja. Selanjutnya, modernisasi dalam peradaban di Indonesia. Arus modernisasi dan globalisasi adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dan sangat sulit untuk dikendalikan, terutama karena informasi yang sangat cepat tersebar ke seluruh belahan dunia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka dunia menjadi sempit. Ruang dan waktu menjadi relatif dan dalam banyak hal, batas-batas negara sering menjadi kabur bahkan menjadi tidak relevan. Dinding pembatas antar bangsa menjadi semakin terbuka bahkan mulai hanyut oleh arus perubahan. Oleh karena itu, Indonesia menghadapi kewajiban ganda, yaitu untuk melestarikan budaya bangsa dan juga membangun kebudayaan nasional yang modern.
Cara menyelamatkan peradaban dari pengaruh modernisasi. Salah satu cara untuk melestarikan budaya tradisional adalah sikap dan perilaku dari masyarakatnya sendiri. Jika dalam diri setiap masyarakat terdapat jiwa nasionalis yang dominan, melestarikan budaya tradisional merupakan suatu kebanggaan. Tapi generasi muda sekarang justru beranggapan yang sebaliknya, sehingga mereka menganggap melestarikan budaya itu suatu paksaan. Jadi, kelestarian budaya tradisional itu sangat bergantung pada jiwa nasionalis generasi mudanya. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang peradaban Indonesia di tengah modernisasi. Adapun kesimpulannya yaitu, pada saat ini peradaban tradisional sangat mengkhawatirkan. Kita sebagai penerus bangsa harus dapat melestarikan peradaban sendiri, yaitu kebudayaan tradisional. Jangan sampai budaya itu punah tertelan waktu atau era globalisasi. Peradaban yang telah ada seperti peradaban tradisional akan tergeser bahkan akan hilang terganti oleh peradaban baru atau modern. Orang-orang akan lebih mengandalkan kebudayaan baru dan meninggalkan kebudayaan tradisional karena dianggap kebudayaan itu adalah kebudayaan yang kuno dan pantas ditinggalkan. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian peradaban Indonesia, harus dapat memilah dan memilih budaya yang baru, yang positif. Kita harus tetap mengikuti peradaban modern, tapi jangan sampai kita meninggalkan peradaban sendiri. Saya mewakili teman-teman kelompok saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucap. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.